Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada mata kuliah evaluasi, konservasi, dan kemampuan lahan pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan lalu, ya sebelum UTS, saya sudah menjelaskan video tentang proses erosi. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi erosi air, karena kita akan membahas tentang air ya, part 1. Oke, langsung saja. Oke. Untuk faktor yang mempengaruhi erosi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah tutupan vegetasi, yang ketiga adalah topografi, dan yang keempat adalah sifat fisik tanah. Nah, untuk part yang satu ini kita akan membahas tentang iklim dan tutupan vegetasi dulu. Sebelumnya kita tahu kalau pada pertemuan lalu proses erosi itu terdiri dari detachment, transport, dan deposisi. Nah, kita pengen tahu pada pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas kan, jadi kalau misalkan ada suatu erosi seperti itu, nah, misalkan pada suatu lereng seperti ini ada yang namanya detachment ya. Detachment atau pelepasan itu terjadi karena adanya hujan. Kemudian ada proses transport oleh runoff. Kemudian terjadi pengendapan. Nah, iklim seperti iklim yang kita tahu karena ada meteorologi dan klimatologi kan. Nah, iklim yang mempengaruhi erosi itu adalah curah hujan. Oke, yang berarti yang mempengaruhi itu adalah curah hujan. Kemudian kelembaban udara, suhu udara, evapotranspirasi, kemudian jumlah penyinaran, dan kecepatan angin. Nah, seperti kita tahu erosi oleh air itu disebabkan karena apalagi proses detachment ya, dulu yang waktu awal yang pertemuan kemarin yang proses erosi, kalau proses detachment itu terutama disebabkan karena bulir-bulir air hujan yang mencapai tanah, permukaan tanah, kemudian melepaskan agregat tanah sehingga mudah tererosi. Nah, di sini dari banyaknya faktor iklim, curah hujan itu adalah faktor yang paling besar dalam menentukan laju erosi. Nah, dari curah hujan itu apa saja faktor yang mempengaruhi? Yaitu adalah jumlah, intensitas, dan frekuensi. Jumlah itu artinya adalah jumlah curah hujan. Jumlah curah hujan itu dihitung dengan menggunakan alat yang disebut dengan rain gauge ya, atau alat penakar hujan, di mana itu alat nantinya akan menampung air hujan, kemudian kita ukur ketebalannya berapa. Biasanya selama 24 jam. Jadi per hari itu bisa diukur curah hujan, kemudian nanti jadi per bulan. Nah, nanti bisa dianalisis kalau misalkan untuk menentukan iklim nanti ada bulan basah, bulan kering gitu. Itu pakai jumlah curah hujan. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Nah, intensitas ini adalah beda dari jumlah curah hujan. Intensitas itu adalah banyaknya hujan yang terjadi dalam waktu yang lebih sempit, misalkan 1 jam, setengah jam, atau ya setengah jam, 1 jam, atau 10 menit, 20 menit. Nah, itu namanya intensitas. Kalau frekuensi itu adalah berapa kali hujan turun dalam sehari atau berapa kali hujan turun dalam sebulan. Oke, jadi kan dalam 24 jam itu tidak maksudnya tidak hujan terus, tetapi
selama 24 jam itu berapa banyaknya air hujan yang turun, entah itu pukul misalkan 1 jam atau 2 jam atau pukul 1, pukul 2 kemudian tidak terjadi hujan. Nah, kemudian jam 4 misalkan hujan lagi, berarti itu frekuensi atau banyaknya hujan yang terjadi dalam satu hari. Nah, dari ketiga faktor antara jumlah, intensitas, dan frekuensi, intensitas itu merupakan faktor yang paling dominan. Jadi intensitas hujan itu kita lebih menyederhanakannya adalah hujan deras atau tidak. Jadi kalau hujan deras itu berarti intensitasnya tinggi. Kemudian kalau gerimis itu adalah intensitasnya rendah. Oke. Kalau misalkan jumlah curah hujan pada satu hari selama 24 jam itu sudah diukur gitu kan, itu jumlah curah hujannya. Tapi kita belum tahu maksudnya curah hujan yang diukur itu adalah hujan deras atau hujan gerimis, karena bisa saja curah hujannya tinggi, dia gerimis tapi dia terjadi selama 24 jam, atau dia jumlah curah hujannya rendah tapi dia intensitasnya tinggi pada jam-jam tertentu dan setelah itu tidak hujan. Oke, jadi di sini yang paling mempengaruhi itu adalah intensitas hujan. Karena banyaknya hujan yang turun itu nanti dia berpengaruh terhadap runoff. Seperti kita tahu, pada proses erosi itu ada detachment pelepasan dan runoff. Runoff itu yang mempengaruhi nanti adalah proses transportasi. Hujan lebat itu nanti juga berpengaruh terhadap ukuran bulir hujan. Jadi titik-titik hujan yang turun itu semakin besar, maka energinya akan juga semakin besar dalam merusak agregat tanah. Sehingga yang menjadi perhatian adalah jika intensitas hujannya itu tinggi. Semakin tinggi intensitas hujan, maka kekuatannya dalam melakukan erosi dia akan semakin besar. Oke. Kalau misalkan jumlah erosinya itu semakin besar, oke, jadi kalau misalkan jumlah erosinya itu semakin besar, maka aliran permukaan akan semakin jadi jika intensitasnya semakin besar, maka aliran permukaan juga akan semakin besar, sehingga jumlah kehilangan tanah itu juga akan semakin besar. Seperti kita tahu, jumlah besarnya erosi itu adalah jumlah kehilangan tanah yang terjadi pada suatu lahan. Tuh. Jadi dari iklim itu yang paling berpengaruh adalah curah hujan. Curah hujan yang berpengaruh adalah intensitas. Oke, ini adalah gambaran saja, di mana di sini ini adalah alat penakar hujan ya, atau yang disebut dengan rain gauge. Nah, nanti misalnya banyaknya curah hujan yang turun itu dia nanti dihitung, nanti airnya masuk di sini, kemudian diukur ketebalan hujannya berapa mili ketebalan hujan, berarti itulah banyaknya air yang turun pada satu wilayah. Nah, seperti kita tahu tadi, yang yang berpengaruh terhadap erosi itu adalah intensitas. Ini adalah contoh curah hujan dengan intensitas tinggi, yaitu curah hujannya lebat. Nah, kalau misalnya hanya gerimis seperti ini, itu berarti intensitasnya dia rendah. Nah, ini jadi untuk intensitas yang tinggi, yang hujan deras itu dia lebih berpengaruh terhadap erosi. Jadi erosi itu akan lebih dipengaruhi oleh intensitas hujan yang tinggi. Ini adalah contoh grafik curah hujannya ya. Jadi bisa jadi ini adalah ketebalan hujan, jadi dalam milimeter. Jadi curah hujan itu dihitung dalam milimeter curah hujan. Kemudian ini misalkan ini adalah 34, itu adalah dalam 24 jam ya. Oke, jadi ini angka ini adalah dalam 24 jam. Tuh. Jadi dalam 30 mm itu bisa jadi merata, bisa jadi jam-jam tertentu saja hujannya. Jadi ini adalah jumlah curah hujan. Tapi kalau intensitas itu beda lagi ya. Intensitas itu waktunya lebih. Oke, kemudian unsur iklim yang lain yang berpengaruh terhadap erosi adalah suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Nah, ketiga
faktor ini itu lebih berpengaruh terhadap tanah. Jadi misalkan suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin itu berpengaruh terhadap kondisi tanahnya. Jadi misalkan begini, yang suhu udara itu dapat mengurangi erosi karena apa? Karena semakin tinggi suhu udara, maka proses penguapan atau evapotranspirasi ini akan menjadi tinggi. Nah, kalau proses evapotranspirasi ini menjadi tinggi, maka air yang ada di dalam tanah itu akan berkurang. Nah, seperti kita tahu, kalau misalkan kondisi dalam lengas ya bahasanya, kalau kandungan air dalam tanah itu namanya lengas. Kalau lengasnya itu berkurang atau sedikit, maka apabila nanti terjadi hujan, maka infiltrasi itu akan menjadi tinggi. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya evapotranspirasi menjadi tinggi, infiltrasinya menjadi tinggi, maka runoff-nya akan menjadi rendah. Ya kan? Karena infiltrasi tinggi, runoff-nya juga menjadi rendah. Kalau runoff-nya rendah, maka proses transport itu akan menjadi berkurang, sehingga laju erosi juga menjadi berkurang. Kelembapan udara juga sama. Kelembapan udara itu berpengaruh terhadap kondisi lengas tanah. Jadi semakin tinggi kelembapan udara, maka lengas tanah juga akan semakin tinggi. Kalau misalkan tanah itu sudah kelembabannya tinggi, sudah lengasnya tinggi, maka infiltrasi akan menjadi rendah karena tanah itu sudah banyak mengandung air, sehingga untuk proses infiltrasi dia menjadi sedikit atau menjadi berkurang. Oleh karena itu, kelembapan udara yang tinggi menyebabkan runoff juga tinggi. Kalau runoff tinggi berarti erosi juga tinggi. Nah, kecepatan angin itu juga sama. Jadi kecepatan angin itu dia akan mempercepat proses evapotranspirasi atau mempercepat kehilangan air pada tanah ini ya. Itu analoginya seperti Anda menjemur baju. Jadi kalau Anda menjemur baju, kemudian suhu udaranya tinggi, kelembaban udaranya rendah, kecepatan anginnya tinggi, maka akan cepat kering karena proses evaporasinya atau penguapannya itu menjadi tinggi. Begitu juga dengan tanah ya tadi. Jadi untuk proses evaporasinya agar tinggi itu adalah suhu udara tinggi, kelembaban udara rendah, dan kecepatan angin tinggi. Itu maka proses penguapan akan meningkat. Nah, kalau proses penguapannya meningkat, maka dia akan kandungan air dalam tanah berkurang dan proses infiltrasi menjadi meningkat, sehingga runoff menjadi kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau suhu udaranya rendah, kelembaban udaranya tinggi, kecepatan anginnya rendah, maka tanah akan menjadi mudah jenuh air. Kalau kondisi tanahnya sudah jenuh air, itu maka dia akan infiltrasinya menjadi kecil, sehingga runoff menjadi besar. Kalau runoff besar berarti dia transportnya menjadi tinggi, laju erosi menjadi tinggi. Nah, ini ya. Jadi jika ini adalah kandungan air dalam tanah ya. Kandungan air dalam tanah itu jika terjadi hujan, maka dia akan mengalami proses infiltrasi dan surface runoff. Nah, tapi apabila evaporasi dan transpirasi itu tinggi, maka air dalam tanah itu akan menguap atau menghilang atau kehilangan air. Kalau tanahnya itu kandungan airnya sedikit, maka air hujan yang jatuh itu akan mengalami proses infiltrasi. Jadi proses infiltrasinya itu dia tinggi. Nah, kalau proses infiltrasinya itu dia tinggi, maka surface runoff-nya menjadi kecil. Nah, penguapan yang tinggi itu bisa dapat dari tadi itu ya, dipengaruhi oleh suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Ini juga sama ya, transpirasi dan evapotranspirasi. Ini adalah kandungan air. Kalau kandungan airnya rendah, maka infiltrasi akan menjadi tinggi dan runoff menjadi rendah. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju erosi adalah tutupan vegetasi. Tutupan vegetasi itu mengurangi erosi dengan cara mengurangi energi dari tetesan air hujan. Jadi energi yang dari awan itu, air yang jatuh dari awan, dia akan jatuh mengenai pohon dulu atau daun.
Nah, kalau misalkan air itu mengenai daun kemudian baru jatuh ke tanah, itu energi yang berkurang sangat besar. Nah, untuk energi yang berkurang itu akan mengurangi proses erosi yang disebut dengan detachment atau pelepasan. Nah, bentuk dan ketinggian tanaman itu nanti juga berpengaruh terhadap keefektifan vegetasi dalam mengurangi erosi. Karena kalau pohonnya tinggi, nanti tetesan yang dari daun itu masih tinggi karena dia jauh ya, maksudnya jauh dari permukaan tanah. Kemudian selain mengurangi mengurangi energi pada air hujan, vegetasi itu juga menghasilkan seresah. Seresah itu contohnya adalah daun kering gitu kan, kemudian dia jatuh ke permukaan tanah sehingga dia menyebabkan kandungan bahan organik menjadi lebih tinggi. Nah, pada saat kalau misalkan daunnya itu masih berbentuk daun di tanah, itu juga melindungi tanah agar tidak terkena langsung dari tetesan air hujan. Ya, jadi tetesan air hujan itu akan menyentuh seresah dulu, baru sehingga tidak merusak agregat tanah. Selain itu, seresah yang sudah membusuk itu akan meningkatkan kandungan bahan organik sehingga agregat tanahnya itu menjadi lebih kuat. Selain itu, seresah itu juga mengurangi kecepatan aliran permukaan. Ya, jadi tanah yang tanpa seresah dan dengan seresah itu berbeda. Tanah yang dengan seresah dia akan laju air, kecepatan alirannya itu akan berkurang karena ditahan oleh seresah tadi, sehingga akan mengurangi laju erosi. Jadi di sini tanaman itu punya dua fungsi, yaitu pertama adalah mengurangi proses detachment dan kedua adalah mengurangi pada saat proses transport. Nah, di sini ada fakta lagi. Kalau tanaman yang kecil dan rapat itu lebih efektif mengurangi erosi daripada tanaman yang tinggi dan besar. Oke, jadi di sini tanaman rumput itu memiliki efektivitas lebih tinggi dalam mengurangi erosi daripada pohon-pohon yang tinggi. Dan kemudian ini, semakin rapat tutupan kanopi. Tutupan kanopi itu ini ya, jadi tajuk pohon. Nah, ini adalah kanopi. Nah, ini namanya kanopi. Jadi semakin rapat tutupan kanopinya, itu akan semakin tebal seresah yang akan dihasilkan, sehingga laju erosi itu akan semakin rendah. Nah, di sini ya, pada saat air hujan itu jatuh, dia akan mengenai tajuk atau daun terlebih dahulu, kemudian akan dijatuhkan kembali ke dalam tanah, dan itu energinya sudah berkurang. Tetapi selain langsung dijatuhkan dari daun menuju permukaan tanah, ada aliran air itu yang mengalir melalui batang pohon, itu disebut dengan stem flow. Ya, stem flow. Nah, stem flow itu dia akan semakin mengurangi lagi energi yang jatuh dari energi air hujan tadi. Dia akan lebih lambat sehingga dia akan mengalir sampai tanah, sehingga dia tanpa melakukan detachment. Itu kalau misalkan infiltrasi berarti masih langsung menginfiltrasi. Kalau misalkan sudah jenuh maka dia akan mengalami overland flow. Ya, jadi ini adalah kanopi ya, ini namanya kanopi. Gitu. Ini juga sama, semakin rapat nanti akan seresahnya itu akan semakin banyak. Juga ada stem flow juga sama. Oke. Nah, ini adalah seresah. Nah, seresah itu seperti ini ya. Ini adalah seresah tanaman. Kemudian
otomatis apabila ada air hujan itu jatuh atau mungkin dari daun, itu dia tidak akan langsung menyentuh tanah permukaan, tapi dia akan mengenai daun dulu ya. Jadi di sini tanahnya akan terlindungi. Kemudian jika daun ini membusuk, dia akan seperti ini. Jadi menyebabkan agregat tanah itu menjadi kuat, sehingga dia akan lebih sulit untuk mengalami erosi. Tuh, bandingkan dengan ini yang kandungan bahan organiknya rendah, dia akan lebih mudah dihancurkan oleh tetesan bulir hujan, kemudian akan lebih mudah tererosi. Oke, kemudian di sini ternyata rumput tanaman kecil yang rapat itu lebih efektif untuk melindungi erosi daripada tanaman yang besar-besar tetapi dia jarang. Oke, jadi jika Anda ingin mengurangi laju erosi, maka tanamlah rumput. Karena rumput itu dia sangat efektif dalam mengurangi laju erosi. Oke, itu jadi tanaman rumput itu lebih efektif dalam mengurangi erosi daripada tanaman yang besar dan jarang. Ya, terima kasih untuk perhatian Anda dalam menyimak materi kuliah EKKL pada kesempatan kali ini. Nanti akan lanjut di faktor-faktor yang mempengaruhi erosi part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.